Mahal banget sih bikin video produk. Jangan salah, nonton dulu video ini. Halo guys, jadi di sini kita mau tampilin ya barang-barang ataupun alat-alat apa saja yang kita biasanya pakai untuk bikin video B-roll. Betul, kita kan nggak mau kualitasnya jelek gitu ya, Ger. Yoi. Makanya kita pengen bikin semaksimal mungkin, sebagus mungkin Dengan gitu ya. gear yang tentunya mendukung. Nah, kalau kalian pengen ngomongin gear kamera versus HP, kalian bisa nonton nih di sini nih. Video sebelumnya. Iya, video sebelumnya ada di sini nih. Ya, oke, kita udah pernah bikin juga. Oke, sekarang kita pengen spill nih ya sebenarnya, Yoi. Ger. Alat-alat apa aja nih yang kita pernah pakai ya, atau Yoi. kita yang sedang pakai gitu ya di video B-roll ini gitu. Kita bagi jadi 5 bagian ya teman-teman ya. Jadi di sini kita pertama bahas tentang kamera apa yang kita pakai, tuh lensa apa yang kita pakai, lighting apa yang kita pakai, sound apa yang kita pakai, dan juga props ataupun alat-alat tambahan yang kita pakai. Kita bagi jadi 5 bagian ya, guys. Oke, yang pertama nih yaitu body kamera. Body kamera apa sih yang kita pakai biasanya? Nah, body kamera yang biasanya kita pakai itu ada 2 sebenarnya. Iya. Nah, badinya itu A7S3 yang sekarang kita sedang pakai buat rekam ini, sama A7R Mark III. Nah, A7R Mark III ini kita khususin untuk biasanya kalau foto produk atau untuk behind the scene. Iya, video-video behind the scene-nya. Yang merekam kayak peristiwa-peristiwa atau aktivitas-aktivitas yang kita lagi shoot gitu ya, Ger. Yoi. Nah, kalau A7S3 ini kita pakai untuk Rekam B-rollnya. B-rollnya, rekam video produknya gitu. Nah, yang kedua nih, lensa. Lensa yang kita pakai apa aja nih, Ger? Nih, lensa yang kita pakai itu ada 4 ya, 4. Di sini ada lensa 35 mm f1,8 dari Sony. Ada juga lensa 16-35 mm f4 dari Sony juga. Terus kita juga pakai lensa Tamron 2875 f2,8, dan satu lagi kita pakai prop lens yang spesial yang biasa kalian lihat panjang-panjang itu. Pastinya semua lensa itu punya keunikan sama fungsinya masing-masing ya, Betul, Ger? betul. Nah, kalau misalnya kita punya lensa Tamron misalnya 2875 itu buat zoom lens biasanya kalau kita pengen jauh dekatnya dari objek itu ya, Ger, Iya. objek B-rollnya. Nah, kalau kita punya lensa fix biasanya 35 f1,8 itu biasanya untuk memfokuskan salah satu objek misalnya. Iya, Gitu. karena kan bukannya juga lebar ya. Jadi Betul. ya kalau kalian mau bokeh, nah kita pakai 35 nih. Terus kita juga punya Laowa prop lens itu fungsikan buat apa, Ger? Nah, ya difungsikan ya buat pokoknya Laowa itu kan lensa khusus ya. Jadi lensa khusus ini itu kita pakai buat ngerekam sesuatu yang nggak bisa direkam pakai lensa biasa gitu. Jadi ya kalau misalkan kalian mau masuk botol gitu kan, mau masuk apa yang kalau track in track out shot kita biasanya kita pakai Laowa itu. Dan yang terakhir lensa wide ya biasanya untuk merekam yang lebih lebar aja gitu ya, shot yang lebih lebar gitu. Kayak misalnya ada kopi, kita iklan kopi, kita ada biji-biji kopinya, terus ada botolnya gitu-gitu. Cuman kita emang sebenarnya paling sering itu essentials kita 2875 dari Tamron itu, terus 35 dan juga prop lens ya. Betul. Untuk lensa wide kita jarang pakai karena emang kebutuhan kita kan di sini untuk video produk gitu. Jadi harus mendetail ya sebenarnya. Jadi lensa itu menyesuaikan kebutuhan masing-masing dari kalian juga ya. Kalau misalkan kalian bergerak di bidang produk, lensa wide itu pasti jarang dipakai. Cuman kalau misalkan di wedding ataupun di ulang tahun gitu-gitu biasanya lensa wide itu diperlukan banget. Oke, aspek yang ketiga itu lighting ya, Ger. Yoi, lighting. Nah, lighting yang kita pakai apa nih, Ger? Yang kita pakai itu sehari-hari Godox 150W Mark II. Kita juga pakai softbox juga ya di Iya. Godox itu supaya lightingnya juga Soft, halus. halus. Iya. Lighting ini juga kita biasanya pakai buat video-video produk juga, video-video yang kayak kita Sekarang ngobrol gini. nih sekarang kita juga pakai lighting itu untuk menerangi objeknya kita gitu ya, atau untuk objek video produk itu gitu ya. Oke, yang keempat apa, Ger? Yang keempat tentunya adalah sound ya. Yang seperti kalian lihat nih nyala-nyala nih. Iya, halo. Kita di sini pakai soundnya itu dari Saramonic ya teman-teman. Saramonic itu kita pakai mic yang wireless. Tadinya kita nggak pakai mic ini ya sebenarnya. Kita pakai shotgun mic ya, shotgun mic yang ditempel langsung dari kamera. Yang mereknya Rode atau Rode ya teman-teman, kalau biasanya sebut Rode ya. Nah itu habis itu kita ganti ke wireless mic kayak gini, jadi lebih fleksibel gitu. Dan juga deket sama sumber suara juga kan. Iya. Kalau misalnya pakai shotgun mic kan kita kalau objeknya kita sejauh ini gitu ya kurang kedengeran ya. Jadi ambience-nya jadi makin gede gitu. Betul. Ya. By the way ini teman-teman nih lagi hujan nih. Kalian jelaskan suaranya tapi ya hujannya nggak terlalu kedengeran lah ya. Bagus lah mic-nya ya. Oke. Yo. Semoga nggak kedengeran lah ya. Ini lagi hujan soalnya. Oke teman-teman, yang terakhir nih yang kelima yaitu props ya teman-teman, atau properti ya. Properti yang kita bisa pakai untuk video B-roll itu apa aja sih?
Nah, kita sebutin dulu. Pertama kita pakai itu biasanya untuk background dan juga untuk tatakan ya, untuk alas. Kita pakai karton warna-warni, teman-teman. Kalian juga bisa beli karton ini di toko buku ataupun tempat fotokopi gitu ya, teman-teman. Betul. Banyak kok yang jual. Kita punya merah, kuning, biru, hijau, segala macam itu kita punya. Yang kedua itu adalah spinning table ya. Ya, nah ini banyak yang ditanya nih, banyak Iya, yang ditanya nih. banyak yang Jujur aja, perkontenan B-roll di Indonesia itu pada pakai apa sih yang muter-muter itu? Nah, itu kita kasih tahu nih, itu namanya spinning table. Jadi jangan ada yang nanya lagi ya. Nanti kalau ada yang nanya lagi, kasih video ini langsung. Iya betul, kasih aja video ini. Nah ini namanya spinning table itu berfungsi buat Ya, muterin produk. muterin produk gitu. Ya, sebenarnya itu spinning table-nya buat muterin mainan, cuman kita di sini karena kita nggak punya mainan ya pakainya produk gitu. Nah, nanti habis itu dimasking gitu, jadi muter-muter gitu kan. Kalian bisa nyari lah ya sebenarnya spinning table. Iya, banyak di e-commerce, banyak di e-commerce, Kalian ya. search saja spinning table toy gitu atau enggak spinning toy table gitu, nanti keluar kok. Sebenarnya spinning table ini juga bisa level up your game sebenarnya, level up video produk kamu. Yes. Spinning table ini berfungsi sebagai ngeliatin sebenarnya 3D dari produk tersebut Iya, gitu ya. jadi nggak 2D ya. Jadi Iya. misalkan jadi lebih menarik gitu ya. Iya, jadi bisa kita lihat komposisinya, belakangnya, depan kanan belakangnya, kirinya. kanan kirinya begitu. Nah, selanjutnya properti yang kita pakai itu biasanya di video-video makanan atau minuman itu ada yang tatakan warna putih itu, teman-teman, yang bulat, kotak. Nah, itu buat tatakan, terus buat ganjelan, macam-macam sih. Nah, bisa juga untuk estetika dari produknya gitu. Bisa buat sebagai plating lah sebenarnya, Ger. Plating dari misalnya video shot terakhir ini biasanya kita pelengkap pakai sih, nih, pelengkap. pelengkap untuk video shot terakhir supaya lebih cantik, lebih keren gitu lah ya. Oke guys, so itu aja nih ya alat-alat yang kita pakai selama kita Iya. bikin video produk itu Ya ya. kurang lebih nggak jauh dari situ lah ya. Kalau misalkan emang ada konsep baru, kita terus bakalan nambah-nambah props yang baru sih sebenarnya. Cuman untuk alat yang utama kayak lighting, kamera, lensa Itu terus tetap habis itu sama tetap ya? sama itu. Tetap Sound sama. juga tetap sama. Gitu. Oke guys, kalau kalian ada pertanyaan boleh komen aja langsung di bawah ya, kita akan jawab semua pertanyaan kalian gitu ya. Iya, nah kalau menurut kalian video ini sangat berguna dan bermanfaat gitu ya, membagikan ilmu gitu, ilmu ya, kalian bisa langsung subscribe di bawah, dan lupa follow Instagram kita kayak biasa Ada 3 di bawah sini So, ya. Dan jangan lupa untuk tonton video-video kita yang lain gitu ya. biar kira-kira ada bayangan ya kalian alatnya itu dipakai kapan aja sih. Iya betul, dan untuk tujuan apa sih untuk achieve ini gitu ya, Yes. atau achieve itu gitu. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video Senin jam 8 malam minggu depan. Bye. Bye.